Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita masuk materi baru yaitu pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai masalah pecahan. Misalkan saja satu kue lingkaran penuh kita bagi menjadi beberapa potong bagian. Nah, potongan-potongan dari kue itulah yang disebut dengan pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Secara matematika, pecahan adalah setiap bilangan yang ditulis dalam bentuk pembagian itu disebut pecahan. Bilangan yang dibagi disebut pembilang, bilangan yang membagi disebut dengan penyebut. Jika pembilang itu A, penyebut itu B, maka pecahan itu adalah A per B. Dengan B tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Kalau B sama dengan 0, maka pecahan itu tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi. Sebenarnya pecahan sudah kita pelajari waktu SD. Yuk kita ingat-ingat lagi. Perhatikan dua gambar berikut. Perhatikan gambar yang sebelah kiri. Ada 4 bagian, kemudian ada satu bagian yang diarsir warna merah. Sehingga bisa kita tulis dalam bentuk pecahan. Bagian yang diarsir adalah 1/4. Sekarang perhatikan gambar yang sebelah kanan. Ada 11 bagian dan 5 bagian yang diarsir. Maka bagian yang diarsir kita dapat tuliskan menjadi 5/11. 1 dan 5 adalah pembilang. 4 dan 11 adalah penyebut. Sekilas kita ingat kembali tentang pecahan senilai. 1/2, 2/4, 3/6 merupakan pecahan senilai. Pecahan A per B dikatakan senilai dengan C per D jika A kali D itu sama dengan C kali B. Kemudian pada pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Dan pecahan senilai ini sudah kalian pelajari lebih jauhnya ketika SD. Jadi saya hanya sekedar mengingatkan kembali ya. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis pecahan. Yang pertama pecahan biasa, yaitu A per B dengan B tidak sama dengan 0. Contoh 3/4. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu merupakan gabungan dari bilangan asli dan pecahan biasa. Bentuknya C A per B. Pecahan biasa dapat kita ubah menjadi pecahan campuran jika A per B dan A-nya harus lebih besar dari B. Contoh 13/5. 13 itu kan lebih besar dari 5. Jadi 13 bagi 5 sama dengan 2, lebihnya 3. Jadi 13/5 itu kita ubah menjadi 2 3/5. Yang ketiga adalah pecahan desimal, yaitu hasil bagi pembilang dan penyebut yang ditulis dalam bentuk koma. Contohnya 1/2 kita ubah ke pecahan desimal menjadi 0,5 karena hasil bagi 1 dan 2 itu hasilnya 0,5. Yang keempat yaitu persen atau per 100. Contohnya 2/5 kita ubah menjadi persen, caranya 2/5 dikali dengan 100%, sehingga 2 kali 100 hasilnya 200, menjadi 200/5%. 200 bagi 5 hasilnya 40%, jadi 2/5 diubah ke persen itu sama dengan 40%. Sekarang kita masuk bagian membandingkan pecahan. Pertama, membandingkan sesama pecahan biasa, yaitu pertama, jika penyebutnya sama, perhatikan saja pembilangnya. Jika pembilang A lebih besar daripada pembilang C, maka A per B lebih besar daripada C per B. Jika pembilang A lebih kecil dari C, maka A per B lebih kecil daripada C per B. Contoh 3/5 dengan 4/5. Penyebutnya sama-sama 5. Karena 3 lebih kecil dari 4, maka 3/5 lebih kecil dari 4/5. Yang kedua, jika penyebutnya berbeda, ada dua cara. Yang pertama, samakan penyebut, yaitu dengan cara KPK.
Contoh 3/4 dengan 5/6. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Kita ubah dulu 3/4 sehingga menjadi 9/12. 5/6 kita ubah menjadi 10/12. Sehingga 5/6 lebih besar dari 3/4. Yang kedua dengan cara kali silang. Contoh yang sama 3/4 dengan 5/6. Kali silang saja. 3 kali 6 18, 4 kali 5 20. Sehingga 5/6 lebih besar dari 3/4 karena 20 lebih besar dari 18. Sekarang bagaimana membandingkan pecahan yang berbeda jenis? Caranya, ubah semua bentuk pecahan menjadi desimal. Contohnya, 3/4, 0,5, dan 58%. Kita ubah dulu 3/4 menjadi 0,75, 58% menjadi 0,58. 0,5 lebih kecil dari 0,58 lebih kecil dari 0,75 sehingga 0,5 lebih kecil dari 58% dan lebih kecil dari 3/4. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipelajari ya, Nak.